同意的事告诉我。Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Immortality. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan kompetisi Sanhe dengan pertarungan antara senior Ye melawan seorang murid bernama Silopeng. Setelah itu mereka berdua memasuki arena pertarungan, tetapi di sini ternyata senior Silopeng memakai sebuah topeng. Semua murid yang melihat itu pun merasa sangat kebingungan kenapa adanya murid lain yang memakai topeng. Yang ternyata ini baru pertama kalinya mereka melihat murid tersebut. Kebanyakan dari para murid lainnya itu menghina Silopeng dengan mengatakan, kemungkinan ia memakai topeng karena ia malu dengan wajahnya yang buruk. Orang-orang pun jadi berpikir bahwasannya kemungkinan yang akan memenangkan pertarungan ini merupakan senior Ye. Tidak hanya itu, di sana Pang Qingwei juga mendukung seniornya untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Tetapi tak disangka hal tersebut justru membuat senior Silopeng melihat ke arah Qingwei. Dan setelah itu pertarungan antara senior Ye melawan Silopeng akhirnya dimulai. Pada pertarungannya Silopeng menggunakan pil transformasi kekuatan membuat kedua lengannya berubah menjadi kepiting. Lalu senior Silopeng menyuruh kepada senior Ye untuk menggunakan senjata ajaibnya. Karena ia ingin membuat pertarungan ini menjadi pertarungan yang sengit. Senior Ye menerima permintaan itu. Ia pun mengeluarkan senjata ajaibnya yang merupakan sebuah pedang bercahaya. Dalam pertarungan tersebut mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Dan di sini terlihat dalam pertarungan senior Ye merasa kesulitan untuk bisa menghancurkan cangkang dari senior Silopeng. Karena cangkang kepiting dari senior Silopeng yang sangatlah keras. Pertarungan mereka berlangsung dengan lebih sengit yang dimana Silong menggunakan teknik dari naga air. Sedangkan senior Ye menggunakan teknik pedang. Dan di tengah pertarungan itu ternyata senior Silong bisa merubah serangannya dengan sesuka hatinya. Yang dimana ia dapat mengeluarkan tentakel gurita yang dapat mengikat senior Ye. Senior Silong sudah sangat kesal kepada senior Ye karena ia menganggap jika senior Ye ini merupakan orang yang sangat sombong dan juga arogan. Jadinya ia berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dengan serangan terakhirnya menggunakan lengan cumi-cuminya. Tetapi tiba-tiba aja senior Ye menggunakan senjata ajaibnya yang membentuk sebuah bayangan. Dengan teknik pedangnya, itu membuat dapat dengan mudah menghancurkan semua tentakel milik senior Ye. Dengan teknik pedangnya, ia pun dapat dengan mudah menghancurkan semua tentakel milik senior Silong. Semua orang yang melihat ini pun sangat penasaran siapa sebenarnya di balik topeng dari orang misterius ini. Dan ternyata setelah mereka lihat bahwasannya orang ini merupakan Xiao Xi. Yang dimana dia ini merupakan mantan dari Qingwei. Di sana dia pun merasa sangat kaget melihat keberadaan dari Xiao Xi karena ia tak menyangka jika Xiao Xi masih hidup. Padahal sebelumnya ia telah melihat bahwasannya Xiao Xi ini telah tewas akibat mengikuti pertempuran di gerbang hantu. Xiao Xi meminta maaf kepada Qingwei karena dirinya yang telah memalsukan kematiannya. Dan ia juga memberitahu kepadanya kalau dirinya ini bisa hidup karena dulu ia telah ditolong oleh seorang senior. Xiao Xi juga mengatakan dirinya akan segera kembali ke sisinya Qingwei setelah dirinya mengalahkan senior Ye karena sekarang bisa dibilang senior Ye lah yang telah memilikinya. Senior Ye kemudian merendahkan Xiao Xi karena seakan Xiao Xi ini merupakan orang yang kuat bisa meremehkan dirinya. Padahal hanya memanfaatkan senjata mutiara lautan aja. Di sana, Xiao Xi pun merasa kesal kepada senior Ye yang tetap aja merupakan orang yang arogan. Xiao Xi mengeluarkan serangan utama dari mutiara lautnya dengan membuka sebuah gerbang dimensi.
Yang di sana seketika keluar seekor binatang paus yang terbang ke arah tempatnya Senior Y. Tetapi Senior Y dengan santainya mengaktifkan kembali senjata ajaibnya yang dia tujukan ke arah dari binatang paus itu dan membelahnya menjadi dua. Dengan itulah pedang milik Senior Y juga tiba-tiba tepat berada di hadapan dari kepalanya Xiaoxi. Hal ini pun membuat pertarungan di antara mereka berdua telah dimenangkan Senior Y. Setelah memenangkan pertarungan itu, Senior Y berbicara kepada Xiaoxi dan menyarankan kepadanya untuk tetap melanjutkan latihannya, yaitu sampai ia menjadi orang yang kuat. Karena setelah waktu itu tiba, maka Xiaoxi diperbolehkan lagi untuk menantang dirinya. Tetapi karena sekarang Xiaoxi yang kalah, maka King Wei akan tetap menjadi wanitanya dari Senior Y. Setelah itu pun Senior Y bersama King Wei pergi meninggalkan Xiaoxi. Di sana, Xiaoling yang melihat pertarungan itu pun merasa bingung nih. Kenapa dia yang tampak seperti orang yang diperebutkan oleh banyak orang? Padahal tampangnya aja tidak terlalu cantik dan juga sikapnya sangatlah menyebalkan. Pang Han memberitahu alasannya, karena King Wei memiliki seorang kakak dan kakaknya itu salah satu orang penting dari sekte Yuhua. Sedangkan di lain sisi di tempat dari kediaman Senior Hua, sekarang terlihat ia sedang bersama dengan Senior Wan Luo. Dan di sini mereka berdua sedang mengawasi sebuah tungku yang dimana di dalam tungku itu terdapat adanya jiwa monster. Yang diketahui sekarang jiwanya dicoba untuk dimurnikan. Tetapi sekarang jiwa itu mencoba untuk melawan dengan mencoba keluar dari tungku pemurnian tersebut. Namun beruntung dengan segera Senior Hua mencegah jiwa tersebut dengan meningkatkan pemurniannya. Setelah mereka berdua berhasil menahan kekuatan dari jiwa itu, Hua Tiandu dan juga Wan Luo memulai membicarakan mengenai Senior Pang Qingsu yang mereka curigai memiliki lukisan Huang Kuan. Tetapi mereka masih belum bisa memastikan hal tersebut. Xin kemudian berpindah ke tempat Pang Han sekarang yang sedang berkultivasi. Selain itu, di lain sisi kita juga diperlihatkan dengan Xiaoling yang bertemu dengan Yan Yan. Xiaoling bertanya kepada Yayan sebenarnya siapa orang yang bernama Hong Yi itu. Karena sebelumnya Xiaoling telah bertemu dengan seseorang bernama Hong Yi di dalam dirinya. Yan Yan menjawab bahwasannya hal tersebut bukan urusan Xiaoling. Dan sewajarnya Xiaoling tidak perlu mengetahui sesuatu hal yang bukan urusan dirinya. Mendengar itu dia pun merasa kesal kepada Yan Yan karena dia ini yang selalu berpihak kepada Pang Han. Lalu Xiaoling pun mencoba untuk membujuk Yan Yan untuk melepaskan dirinya dari kekangan Pang Han dan nantinya Xiaoling akan memberikan hadiah kepada Yan Yan yaitu sebuah tulisan dari Kaisar Huang Kuan. Yan Yan yang mendengar itu pun langsung menolak permintaan dari Xiaoling karena permintaan itu yang tidak masuk akal. Dirinya tidak akan mengkhianati Pang Han dengan membebaskan Xiaoling. Alhasil dia pun menurunkan tawarannya dengan meminta kepada Yan Yan saja untuk menceritakan seseorang bernama Hong Yi. Jika Yan Yan mau memberitahu informasi dari Hong Yi ini, maka Xiaoling akan memberitahu tulisan dari Kaisar Huang Kuan. Yan Yan yang mendengar itu pun tidak percaya dengan perkataan dari Xiaoling. Karena Xiaoling merupakan jiwa yang tersesat, bagaimana mungkin bisa mengetahui rahasia dunia mengenai tulisan dari Kaisar Huang Kuan. Xiaoling tetap percaya diri bahwasannya ia memang mengetahui beberapa tulisan itu. Jika Yan Yan tidak percaya, maka dia bisa menilai sendiri dari tulisan tersebut. Yan Yan menyetujui dengan persyaratan dari Xiaoling. Di sana Xiaoling menyuruh kepada Yan Yan untuk pertama memberitahu informasi terlebih dulu mengenai Hong Yi. Maka setelah itu Xiaoling akan memberikan tulisan dari Huang Kuan kepada Yan Yan. Alhasil Yan Yan menerima permintaan dari Xiaoling dan ia pun memberitahu informasi mengenai Hong Yi dengan memberikan ingatan masa lalu Pang Han kepada Xiaoling. Setelah Xiaoling melihat semua ingatan masa lalu dari Pang Han dan juga Hong Yi, hal tersebut tak disangka membuat Xiaoling merasa terharu. Sampai membuat Xiaoling menangis melihat hubungan ikatan antara Pang Han dan juga Hong Yi. Sampai-sampai membuat Xiaoling menangis, yaitu melihat hubungan ikatan antara Pang Han dan juga Hong Yi yang sangat dekat tetapi berakhir dengan tragis. Xiaoling bertanya kepada Yan Yan kenapa Hong Yi memiliki perasaan yang begitu dekat kepada Pang Han. Yan Yan tidak memberitahunya yang mana dia justru meminta kepada Xiaoling untuk bergantian memberikan informasi mengenai tulisan dari Kaisar Huang Kuan-nya. Xiaoling memberikan informasi mengenai tulisan itu yaitu si Yi Yi.
Yang dalam tulisan tersebut, Su Yiyi ini merupakan seorang raja monster dari dunia bawah. 黄泉魔宗苏秀仪。 Yan Yan yang mendengar itu masih belum mengetahui dengan jelas informasi dari Xiaoling, tetapi ia tetap menerimanya. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Xiaoling sekarang yang masih termenung di depan kamarnya Pang Han. Tidak lama kemudian Pang Han keluar dari sana dan bertanya kepada Xiaoling kenapa Xiaoling berada di depan kamarnya. Xiaoling tidak menjawab pertanyaannya. Ia justru bertanya kepada Pang Han apakah Pang Han tidak pergi ke dalam kompetisi Shanghe. Pang Han tanpa menjawab langsung pergi meninggalkan Xiaoling untuk pergi mengikuti kompetisi Shanghe. Setelah itu pun Xiaoling bersama Pang Han sama-sama pergi ke tempat dari kompetisi itu. Setelah mereka sampai di kompetisinya, mereka pun bertemu dengan rombongan dari Ling Er. Di sana dia memberitahu dengan semangat kepada Pang Han bahwasanya pertarungan hari ini merupakan gilirannya untuk bertarung. Di sana Pang Han juga bersemangat untuk melihat pertarungan Ling Er. Ling Er memberitahu bahwasannya kekuatannya sekarang telah meningkat dengan pesat. Dan jika nanti mereka berdua bertemu dalam pertarungan, maka Ling Er meminta Pang Han untuk tidak meremehkannya. Dan tidak lama kemudian pun mereka mendengar adanya suara gong yang menjadi pertanda bahwasannya kompetisi hari ini akan dimulai. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.